Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin anbiya wa hamdika Rabbil Alamin. Abil Qasim Nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair. Ucapan terima kasih pada Devosi ahli jatuh kekuasaan dan semua pihak yang memberikan bantuan untuk berlangsungnya program kita pada malam hari ini. Target dan matlamat apapun yang kita capai, harapan dan keinginan apa saja yang dicari, dan juga dengan matlamat dan kesudahan, kejayaan, keuntungan apa saja yang ingin kita wujudkan, itu tidak akan terwujud tanpa pengorbanan yang kita lakukan. Pengorbanan itu kali apa saja, untuk kita mendapatkan jabatan, untuk kita mendapatkan kehidupan, untuk kita mendapatkan pangkat, untuk kita mendapatkan kejayaan. Bagaimana agar dengan kita mendapatkan kehidupan yang mulia, bagaimana agar dengan kita mendapatkan jabatan yang baik, bagaimana dengan kita mendapatkan penghasilan, jaringan bisnis dan juga dengan keuntungan yang banyak. Semuanya harus dengan pengorbanan. Jadi ini satu pelajaran yang kita ambil, sedar dengan sedar, yang dengan kita sudah berkorban untuk mencapai dunia kita dan juga dengan kebutuhan hidup yang kita perlukan. Yang belajar, yang mengajar, yang mencari, yang dicari, semuanya sama-sama menggunakan beberapa fasilitas yang Allah berikan agar dengan kita berhasil untuk mencapai dan juga memperolehi target dan harapan yang kita inginkan, sehingga yang menjadi kiainya, yang menjadi pensyarahnya, yang menjadi pilotnya, pakar spesialisnya. Jadi tidak perlu kita sebutkan, kita senaraikan satu persatu kejayaan dan juga dengan keberhasilan yang kita capai dan juga dengan harapan yang kita idam-idamkan, sebab itu sudah ada dalam fakta nyata dalam kehidupan umat beragama atau dalam kehidupan umat manusia. Tapi semuanya berlatar belakang kepada pengorbanan. Maka dengan pengorbanan itu, dengan kita akan memperoleh dan juga akan mendapatkan segala-galanya dan akan mendapatkan kejayaan yang abadi nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi seperti apapun pembicaraannya, seperti apapun giginya, pengorbanan yang kita lakukan itu masih tetap bergantung kepada mengorbankan. Pengorbanan kita masih mengorbankan, belum sampai kepada tahap dikorbankan. Beda. Jadi untuk kita mendapatkan pangkat, untuk kita mendapatkan titel, untuk kita mendapatkan kedudukan dari sudut segi politik, itu yang kita laksanakan adalah mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan duit, mengorbankan harta, sehingga jadi yang berhormat, sehingga jadi menteri besar, sehingga menjadi timbalan perdana menteri, sehingga menjadi perdana menteri, sehingga menjadi sultan atau menjadi seperti apa, terserah dengan matlamat dan juga target yang kita inginkan. Tetap saja dengan kita mengorbankan untuk kita mulia di sisi Allah Jalla wa'ala, pun juga dengan mengorbankan. Kita korbankan waktu kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Kita
kita korbankan sedikit waktu kita untuk kita berzikir, kita korbankan sedikit daripada duit kita untuk kita beramal, kita korbankan sedikit peluang kita untuk kita mendapatkan ridha Allah, kita korbankan sedikit waktu, kesempatan dan peluang kita untuk kita mengamalkan dan juga untuk kita menghidupkan kembali sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk masjid, untuk sholat, untuk kita semuanya. Kita korbankan sedikit daripada waktu kita untuk kita beramal secara tepat, untuk kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasul secara bijak dan sebagaimana yang Nabi kita ajarkan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 10 kali selepas maghrib dan selepas subuh bersambung dengan Allahumma ajinni minan nar, Allahumma ajinni minan nar. Pintu neraka ada 7, pun juga dibaca sebanyak 7 kali, pun juga selepas maghrib dan subuh. Ini juga pengorbanan dalam rangka untuk kita menghidupkan kembali sunnah-sunnah yang terkuburkan, yang barangkali disebabkan kena faktor kesibukan, disebabkan kena faktor keluarga, disebabkan kena urusan, disebabkan kena tenaga, disebabkan kena apa saja yang menghalang dan juga yang menghambat, sehingga kadang-kadang yang sepatutnya sudah tidak patut, yang sewajarnya sudah tidak wajar, yang sebaiknya sudah menjadi tidak baik ataupun juga kurang baik. Kenapa? Disebabkan karena kita tidak mau berkorban. Maka dengan pengorbanan tadi itulah tercapainya segala-gala. Mungkinkah kira-kira dengan ini naik ke mulut kita kalau tanpa pengorbanan dan penggunaan tangan, diambil dengan mulut, diminum baru dengan air masuk ke dalam perut? Mungkinkah kira-kira dengan masakan masuk ke dalam perut dan dihadap oleh pencernaan kita tanpa bantuan tenaga daripada tangan dan mulut? Ini berarti dengan kita mengorbankan sebagian daripada anggota tubuh kita agar perut kita kenyang, agar kita boleh berpakaian, agar dengan kita ada simpanan, agar dengan kita mencapai hati atau juga idaman yang kita idamkan. Masya Allah, tabarakallah. Ingin dengan kita mendapatkan pasangan hidup yang ideal, pasangan hidup yang sesuai, yang tampan, yang cantik, yang baik, yang mulia. Maka kita akan melakukan satu pengorbanan. Mungkin dengan pengorbanan yang pertama, cari dulu, belajar, tengok sana, tengok sini, tengok sana, tanya sini, tanya, anak Haji Maskur, anak Haji Mastur, anak Haji Mansur, anak Haji Majbur, anak Haji siapa saja. Itu pengorbanan yang kita laksanakan. Alhamdulillah, dengan kita mendapatkan 3 pilihan, maka dengan kita akan berkorban kembali dengan menghidupkan sunnah. Sebelum kita menentukan kita kawin dengan siapa, dengan melaksanakan salat istikharah, Allahu Akbar, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaghfiruka biqudratik, dan seterusnya. Doa istikharah yang memang patut kita baca agar dengan kita mendapatkan pilihan yang baik, agar dengan kita mendapatkan pilihan yang ideal. Kenapa? Sebab kalau kita salah pilih, kalau pilihan kita tidak ideal, kalau pilihan kita tidak serasi dan juga tidak sesuai dengan keinginan yang kita inginkan, atau juga tidak sesuai dengan posisi dan kedudukan kita, mungkin pasangan hidup, usaha, pekerjaan boleh jadi akan menghambat kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Yang tadinya kita berharap agar lebih mudah, yang tadinya kita berharap agar lebih selesa, lebih harmoni, lebih nyaman, lebih tertata, lebih aman. Tapi pada saat dengan pilihan yang tidak tepat, mengakibatkan banyak perkara-perkara yang terhambat. Mujahadah, harus ada pengorbanan agar dengan kita mendapatkan pasangan hidup yang ideal atau dengan pasangan hidup yang baik. Sebab yang kita targetkan dan juga kita harapkan, kita ingin mendapatkan dzurriyyah salihah, dzurriyyah yang baik, yang akan menjadi penyambung umur, penyambung ibadah, dan juga yang akan menjadi asbab untuk kita mendapatkan kesudahan yang abadi dan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun juga berlatar belakang dengan pengorbanan. Masya Allah, tabarakallah. Terserah daripada USG kah, daripada Subang kah, daripada Sepang kah,
atau juga daripada Kuala Nerangga, Kuala Terengganu, dengan kita bolak-balik balik daripada tempat ke tempat untuk kita menghadiri pengajian dan ijtima yang semacam ini, atau seperti dengan sahabat-sahabat kita yang ribuan, ramai yang beribuan sekarang ini, atau pada malam kemarin di Masjid Al-Falah selama 3-4 hari berturut-turut. Itu untuk apa sebenarnya? Sebenarnya tidak ada matlamat, tidak ada target, dan juga tidak ada tujuan. Dengan cara ukuran yang ditumpuk, dengan cara ukuran yang begitu jauh, begitu juga dengan jemaah haji kita. Tanggalkan pakaian yang kita pakai sehari-hari, daripada atas sampai ke bawah. Pingatku, pekerjaanku, sanak saudaraku, ibu bapakku, anak cucuku kita tinggalkan. Yang tadinya selesa, Masya Allah, tabarakallah, nyaman sekali. Kita tidak perlu mengorbankan langkah, kita tidak perlu menggerakkan kaki, kita tidak perlu dihadapkan dengan hal-hal yang boleh mengejutkan dan juga yang membuat kita jadi stres. Duduk di rumah, alhamdulillah, bilik rumah kita cukup besar, 6 kali 6, 10 kali 10. Bilik 10 terlalu besar kan? Bisa sungguh 4 kali 4 sajalah. 4 kali 4, andekon, lampunya cantik, pemandangannya lawa, berambutnya sebat daripada jadi. Jadi untuk apa lagi? Apa lagi yang diharapkan? Kita sudah berkorban waktu, tenaga, pikiran, yang sehingga dengan kita memiliki sebuah banglo di Bali, sebuah tempat tinggal di Bukit Jeletung, dapat tempat di Bukit Sentosa murah, dapat kediaman di USG, di Shah Alam, 0,5 juta, 1 juta, 1 poin sekian, selesai, alhamdulillah. Untuk apa dengan kita menanggalkan baju? Untuk apa dengan kita meninggalkan kampung halaman? Untuk apa dengan kita meninggalkan sanak dan keluarga? Dan juga untuk apa dengan kita mencabar tantangan? Haji, naik pesawat itu bukan senang, memang nggak selesai. Tapi kalau terhampas macam mana? Duduk di rumah aman, insya Allah lah. Kemungkinan akan berlaku gempa bumi itu mungkin, tapi 1 daripada 1 juta. Sementara kemungkinan akan terhampas paling tidak di jantung kita berdebar pada saat tolong duduk kembali ke tempat duduk, pasang tali kereta karena kita sedang menghadapi cuaca yang tidak baik atau cuaca buruk getaran seperti itu. Allahu Akbar, subhanallah. Siapa yang tak ketakutan seketika dengan goncangan angin atau awan yang membuat hati kita jadi risau dan ketakutan? Duduk di rumah senang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyaallah, tabarakallah. Keluar pagi, kena angin subuh, berjaga malam, kena angin malam, boleh mengganggu kesehatan. Sementara alhamdulillah, yang pertama dengan ranjang, dengan katil, dengan tilam atau dengan kasur yang empuk, dengan selimut yang tebal, selesa, harum, bening, nyaman, enak. Masya Allah, tabarakallah, tak ada pulau Langkawi, tak ada pulau Kalimantan. Tidur tak beliau. Kalau beliau itu masalah betul, itu pengorbanan juga sebenarnya. Kalau seandainya masih juga tidur nyenyak, sudah keliuk berkali-kali, bantannya sudah berbosok, kalau masih tetap juga tidak bangkit dengan seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu memang juga dia berkorban untuk mencium bau bosok. Kalau kita keluar bangun, satu cabarannya subuh tuh kadang-kadang ada anjing. Satu. Yang kedua, angin malam, angin pagi sejuk, kadang-kadang boleh mengganggu kesehatan. Kemudian yang ketiga, kita korbankan apa saja. Yang pertama dengan selimut, yang kedua dengan ranjang, katil, yang ketiga dengan kasur, atau juga dengan tilam. Yang keempat dengan kesempatan untuk melihat ya. Ke atas apa namanya itu? Melihat ya. Itu terhambat semuanya. Dalam rangka untuk apa? Lepaskan pakaian, cabar segala problem, siapkan duit, tinggalkan kerja, tinggalkan urusan, sanak saudara, kampung halaman.
Ya Allah ya Rahman Rahimin, dengan cobaan-cobaan yang mungkin akan kita hadapi nanti di sana, kadang-kadang dengan kita tidak dilayan, kadang-kadang dengan kita diolok-olok. Sini, tuan, murah tuan, murah tuan, Siti Rahma, murah. Kadang-kadang, ya Allah, aku ini bukan dipanggil tuan sebenarnya, aku ini Tengku, Datu, Tan Sri, jangan cakap tuan macam tu. Tuan, mari sini. Dulu kita mengawal, dulu kita memanggil. Pada saat kita di sana, satu orang budak daripada Bangladesh, atau juga daripada Pakistan, atau juga daripada Yaman, kecil di segi usia jauh beda dengan kita. Di segi pangkat dia tidak punya apa-apa. Dia kawai, macam dia panggil kita, mari sini tuan, tengok kata dia. Masih syukur alhamdulillah tidak ada apa-apa. Yang paling pelik atau yang paling teruk, yang seketika dengan kita di immigration berdiri beratur. Ternyata dengan polis tadi itu dia bukan jenderal, bukan kolonel, bukan kapten, bukan majen, bukan mayor jenderal, bukan intelijen. Pangkatnya biasa saja, kopral masih kecil, masih makan bawahan. Tapi matolah tembarakallah melayan kita suatu kehendak dia sambil minum. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas minum merokok bola. Tapi sekejap nama kita, nanti dia tanya dari mana. Jelas tanya apa lagi kalau paspor kita Malaysia dari Malaysia. Apa tanya-tanya buang waktu, tulis saja cok selesai. Tengok muka, tengok paspor. Sama, nomor paspor ada, tarikh beranak ada, semuanya ada. Tak payah tanya itu ini, cop saja lagi. Dah, dia sudahnya minum sambil merokok, kemudian simbang pula dengan temannya di situ sampai setengah jam. Kadang-kadang dengan kita berdiri di situ. Untuk apa kita buat susah-susah seperti itu? Pengorbanan untuk kita mencapai dan juga untuk kita mendapatkan restu dan ridho daripada Allah Jalla wa'ala. Jauhnya. Kalau perempuan, kata orang Indonesia, masih mendingan, masa tak terlalu masalah. Kalau laki-laki, pakai 2 helai kain putih, susah. Ketiup angin, boleh dijatuh, terbuka, kelihatan, beresiko tinggi. Ya Allah, susahnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Itu jawabannya. Kenapa awak datang kemari? Kenapa kita tinggalkan keluarga? Kenapa kita tinggalkan kampung halaman? Kenapa kita tinggalkan bisnis yang sehari berarti 1000, seminggu berarti 10, sebulan mungkin berarti 1.000.000. Antara satu dengan yang lain tidak sama. Kita tinggalkan semuanya itu dalam rangka untuk kita melaksanakan ibadah haji, memenuhi seruan Allah dengan lantunan labbaik Allahumma labbaik, yang itu merupakan jawaban kenapa Anda tinggalkan segala-galanya. Sebab ini dalam rangka untuk memenuhi, memperkenankan seruan Allah. Kenapa Anda penuhi seruan Allah dan kenapa Anda berkorban seperti itu? Matlamat dan target yang kita harapkan, dan juga dengan matlamat dan juga dengan keinginan yang kita idam-idamkan, agar yang pertama kita mendapatkan keampunan dosa, kemudian yang kedua mendapatkan haji yang mabrur, dan dengan janji yang dijanjikan, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, dan haji yang mabrur itu tidak ada balasannya selain daripada surga. Jadi terserah bercakap tentang apa saja, baca Quran, tasbih tahmid, takbir tahlil, salat tahajud, salat duha, infak, wakaf, mengaji, hadir ke majlis-majlis ilmu, pergi ke Makkah untuk melaksanakan haji dan umrah, pergi ke Madinah dan ke Baitul Maqdis untuk kita berziarah. Apapun kebaikan yang kita laksanakan, itu kesemuanya hanya mengorbankan. Masya Allah, tabarakallah. Dengan mengorbankan fasiliti, nikmat, anugerah, pemberian yang Allah bagikan, bukan juga daripada kita. Mengorbankan yang Allah bagikan, waktunya daripada Allah, tenaganya daripada Allah, duitnya daripada Allah, kesehatan daripada Allah, pikirannya daripada Allah, bahkan manusianya pun juga daripada Allah.
untuk mendapatkan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah, untuk kita menjadi hamba Allah yang Allah ridhai, dan juga untuk kita mendapatkan janji-janji Allah yang telah Allah janjikan. Ini mukadimah tentang berkorban, yang pada hakikatnya mengorbankan. Tapi sampai tak kepada tahap dikorbankan. Kalau sampai kita jadi mangsa, kalau sampai dengan kita akan dikorbankan. Jadi misalnya lagu pengorbanan itu ada pengorbanan, tung tung tung, tuh sampai dinyanyikan tuh. Orang masalah tabaraka semuanya dah dinyanyikan. Jadi dengan lagu pengorbanan tadi itu, berkorban demi agama, berkorban demi bangsa, berkorban demi politik, berkorban demi harta, berkorban demi muru'ah atau marwah muru'ah, berkorban demi jabatan, naik gunung, letakkan bulan hijau tinggi sekali tengah malam, tak kisah, bahaya, tak masalah. Yang penting pada saat nanti dengan tatapan kereta yang mondar-mandir di jalan tol mana saja, daripada Lestar menuju Sungai Petani, letak atas Gunung Jerai, tinggi sekali. Dari jauh pun sudah nampak kelihatan pengorbanan. Kalau kita pergi ke Terengganu, tulisan Allah di atas besar sekali, dari jauh sudah nampak kelihatan pengorbanan yang dengan berat jam itu tidak kurang daripada 30.000 ton menjulang ke langit. Jarak ukuran 10, 2, 3, 40, 50 km sudah nampak kelihatan dekat di hadapan kita. Jam yang terbesar di dunia, jam yang ada di Makkahul Mukarramah, yang sehingga kekaguman yang datang ke sana tidak lagi terasa tergugah pada saat melihat Ka'bahnya yang juga wah, seketika tengok jam yang tertinggi dengan jarum masjid panjang jarum itu 22 meter panjangnya, jarumnya saja. Karena ada jarum, ada yang hak yang pendek, ada yang hak panjang 22, yang hak pendek 17. Oh, Masya Allah, tabarakallah, tingginya lebih tinggi daripada KLCC. Nah, tinggi betul. Tuh yang buat jam itu juga pengorbanan. Masya Allah, tabarakallah. Tak takut mati kah? Insya Allah selamat. Tak takut mati kah? Insya Allah aman. Itu pengorbanan yang kita lakukan. Tapi malang nasib manusia yang kalau pada saat dengan kita mengorbankan yang banyak, mengorbankan yang istimewa, mengorbankan yang baik, mengorbankan yang mahal, mengorbankan yang tidak ternilai untuk mendapatkan habuan yang hanya untuk sementara waktu, yang dengan balasannya tidak lebih daripada untuk keselesaan dalam beberapa saat. Masya Allah, banyak pengorbanan yang semacam itu. Pengorbanan untuk kita bersanding panjang waktunya, lamennya yang pertama ada dalam berapa tenaga, pasang lagi dengan gordingnya, pasang lagi dengan langsirnya, pasang lagi dengan pitahnya, pasang lagi dengan kainnya, kosinnya, kursinya, jatinya, lampunya, tenaganya, waktunya. Pengorbanan yang sepanjang itu tuh pemanfaatannya sesaat saja, saat bersanding saja, dan sekejap saja itu klik. Itu dengan kamera digital, tak, dah selesai. Tak lama mana, paling lama sebetulnya kalau ditotalkan dalam 2 jam. Tapi membuat pelamen tadi itu sampai berhari-hari, kadang-kadang cari Majang mana, Pak Alung mana, Pak Asu mana. Lagi sedang ada di Singapura, lagi sedang ada di Maran, lagi sedang ada di Pahang. Cari, tunggu, negosiasi untuk mendapatkan pelamen yang cantik dan juga dengan bayaran yang terjangkau. Pengorbanan, Masya Allah, tabarakallah. Sekali saja tanda atas pentas untuk menerima sijil kehormatan. Karena pelajaran kita sudah selesai. Masya Allah, terbamekop. Coba dulu yang merah, orang lawa. Coba yang kuning, orang cantik. Coba yang hijau, tak mempesona. Coba dengan yang biru, nampak seperti pelamen. Nampak seperti pelamen. Jangan campur baur semuanya. Sini merah, sini biru,
sini merah, kening, hijau. Masya Allah, tabarakallah. Supaya nampak kelihatan mempesona. Masya Allah, untuk apa? Setakat untuk menerima sijil daripada rektor atau daripada dekan atau daripada siapa saja, semuanya pengorbanan. Kita simpulkan mukadimah yang panjang tadi itu, yang bagaimanapun tetap kita berkorban, tapi dalam waktu yang sama pengorbanan dengan mengorbankan untuk mencapai sesuatu. Kalau pengorbanan dengan mengorbankan sampai kita jadi korban, kita tidak akan melakukannya. Tolong. Semampu kita menolong. Kita tangkap tangan dia. Ini cerita dalam film, sebab kita tak pernah tengok. Seketika dengan seseorang tadi itu terbawa arus air, kapalnya belah, sampahnya pecah, atau juga dengan perahunya, maka pada satu kita tolong juga dia, tidak pegang tangannya, tapi dengan kekuatan arus air yang membawa teman kita tadi itu tenggelam sampai itu lepas dan terlucut daripada tangan kita. Apakah kita akan menyelam? Apakah kita akan ikut bersama sekali masuk ke dalam arus air tadi itu? No. Itu berkorban sudah, tapi kalau sampai terkorban, nanti dulu. Sebab kenapa? Sebab kita punya pertimbangan kesehatan dan keselamatan tuh. Masya Allah, tabarakallah, ke sana kemari pergi sama-sama, ke situ juga sama-sama, ke sini juga sama-sama. Ya, kalau dengan istilah seias kata, senada dan seirama di mana saja mereka berada. Tapi kalau pada saat masuk bukit aman, apakah kira-kira dengan kita ikut masuk? Kita kata tuh awak yang punya pasal, awak yang punya masalah. Padahal yang dimasalahkannya tadi itu atau yang dibicarakannya tadi itu adalah suatu target dan matlamat yang kita idam-idamkan bersama. Tapi kalau sudah sampai pada tahap kita akan menjadi mangsa dan dikorbankan, maka yang kita ucapkan assalamualaikum. Nak masuk saja ke situ. Kita tak akan ikut masuk ke dalam penjara, ditahan bersama orang yang berkenaan. Itu pengorbanan yang kita lakukan. Kembali, jadi kita berkorban dengan mengorbankan dan juga dengan mendapatkan target dan keuntungan yang kita idam-idamkan. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Baik duit, pahala, jabatan, kedudukan, marwah, untuk apa? Nyanyi. Dan juga untuk apa? Kadang-kadang tidak ada apa-apanya. Tak tahu apa sebutannya, saya tak tahu. Untuk yang buat badan jadi besar, badan sehat atau apa lagi? Bina badan. Bina badan. Latihan sahabat subuh. Orang sembahyang subuh kita latihan dulu. Latih. Sampai naik otot sini semuanya, gunung jelai, gunung jabat, supaya turut kita semakin langsing kan. Karena kita seperti kita sekarang perut buncit. Kalau pada waktu kita buka baju, pada waktu kita mandi, nampak di cermin sana, nampak seperti hamil 6 bulan. Ayo, iyalah. Makan pukul 10 malam, yang dimakan kambing, nasi mandi, nasi buhari, buryani, lemaknya banyak, kolesterolnya banyak. Macam mana kolesterol kita tidak naik? Akhirnya perut kita seperti perempuan hamil 6 bulan, besar sekali. Haji hamil? Enggak, yang hamil maci kan. Tapi kenapa sama-sama hamil? Itulah Allah. Itu kan, untuk apa? Setakat nak tangkap gambar bahwasanya dia pada masa usia 30-35an mempunyai otot yang mempunyai badan seperti Hulk Hogan, seperti Rick Martel, atau juga seperti siapalah terserah saja daripada pemain-pemain Gusti Tinju dan yang seumpamanya. Pengorbanan. Apa hasilnya? Setakat itu gambar. Apa hasilnya? Setakat itu dikatakan wah yang terbesar
dan yang perkasa, hanya sepakat untuk mendapatkan julukan dan kata-kata seumpama itu saja. Terserah apapun matlamatnya, apapun targetnya, apapun harapannya, apa saja kita inginkan, masing-masing berkorban, tapi pengorban kita dengan mengorbankan, dan kita tidak mau sampai menjadi mangsa yang dikorbankan. Masya Allah, tabarakallah, kita masuk pada bagian yang kedua. Pengorbanan manusia itu tidak luput daripada mengorbankan, tapi masih belum sampai kepada tahapan yang kedua, dikorbankan, kecuali dengan mereka-mereka yang berperang di jalan Allah Jalla wa'ala. Maka itu kumpulan tersebut nanti pada hari kiamat, Masya Allah, tabarakallah, tak ada istilah soal siasat. Diinterogasi tak ada, soal siasat tidak ada. Darah mereka wangi, bahkan sebagai bukti bahwasanya dengan mereka meninggal dunia mati syahid di jalan Allah Jalla wa'ala, berkumpul bersama kumpulan para syuhad, berkumpul bersama kumpulan para ulama dan juga para nabi-nabi dan rasul. 3 kumpulan yang diberikan wewenang untuk memberikan syafaat kepada umat, sebab pengorbanan yang mereka lakukan bukan lagi dengan mengorbankan, tapi sampai jadi korban, sampai menjadi mangsa syahid di jalan Allah Jalla wa'ala. Jadi tadi malam, di antara daripada yang saya petik daripada ucapan Habib Zain bin Someh, kata beliau, kalau berbicara tentang keunggulan, kalau berbicara tentang keistimewaan, maka yang terunggul dengan akidahnya, yang terunggul dengan keyakinannya, yang terunggul dengan kepercayaannya, itu adalah para sahabat Rasul. Sementara kalau berbicara tentang keunggulan dalam dunia ibadah, dengan ibadah yang banyak, zikir yang banyak, sembahyang yang banyak, amalan yang banyak, itu adalah di kalangan para tabi'in. Tapi keunggulan dan yang teristimewa dan yang terindah dan yang terhebat dengan pengorbanannya, handphone dimatikan. Yang terhebat dengan pengorbanan, yang terunggul dalam usahanya dalam dunia ilmu, itu adalah atba'ut tabi'in. Sahabat Nabi dengan keyakinannya, para tabi'in dengan ibadahnya, atba'ut tabi'in dengan ilmu pengetahuannya tersebar luas sampai 2, 3, 4 ribu mil. Tak kisah, ada yang tak ada telinga, ada yang sampai habis duit, ada yang patah balik ke rumah untuk berjuang di jalan Allah Jalla wa'ala. Selepas 25 tahun, Bang, kita azan dulu ya, supaya selang selesai. Itu azannya? Azan dulu. Pengorbanan. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah 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 wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Sebelum kita melangkah kepada bagian yang kedua daripada pengorbanan, bukan mengorbankan, tapi akan berkorban, akan menjadi mangsa korban. Jadi kalau yang pertama berkorban dengan mengorbankan sesuatu, sementara bagian yang kedua berkorban dengan dikorbankan oleh yang tidak ada hubungan dasar dan darah dengan mereka. Sebelum kita melangkah ke situ, kita simpulkan yang pertama, kita mungkin tidak boleh berbuat apa-apa, bukan tanah berkorban.
Bukan kita tak nak untuk mencapai satu target yang kita harapkan. Bukan kita tidak mau memiliki sesuatu yang dimiliki oleh orang ramai. Bukannya dengan kita tidak mau untuk mendapatkan yang terbaik, tapi kemampuan kita sudah tidak bekerja. Jadi nampak bagaimana? Yang pada saat sudah stroke, yang pada saat suara serak, yang pada saat sudah sakit, yang pada saat sudah tidak melihat, spek mata tebal dah, kacanya tebal dan cerminnya tebal suku, itu pun masih nampak kelihatan kecil lagi tulisan. Nah baru kemana? Sekarang subhanallah, alhamdulillah. Kita aja suara, nak tinggi kah, nak merdu kah, nak laju kah, nak cepat kah, nak pelan kah, itu masih ada dengan kita. Tenaga kita masih menunjang dan juga masih menyokong untuk kita berkorban. Kalau seandainya pada saat kita tidak punya, kalau pada itu dengan kita tidak memilikinya, kalau pada saat kita tidak berkesempatan, kalau pada itu dengan kita tidak berpeluang, kalau pada saat dengan kesehatan tidak menunjang, oke, dengan kita hidup senyap. Kenapa? Sebab kita terpaksa harus pasrah, ridho dengan keadaan dan takdir dengan ketentuan yang Allah tetapkan. Jadi kalau seumpama kita sekarang, masya Allah, tabarakallah, makan lalu sedap, nikmat, ada makanan atau malam ya? Kenapa ada tuh? Tenda sudah dibuat diletakkan di situ tuh. Masya Allah, berarti sehat. Kalau masih sehat, alhamdulillah, tak ada gangguan, tak ada problem, tak ada masalah, tak ada tantangan. Apakah kita terancam dengan musuh? Kita tidak ada musuh. Apakah kita terancam dengan teroris? Alhamdulillah. Apakah dengan kita terancam dengan serangan daripada negara-negara maju? Pun juga tidak ada. Sebagaimana dengan keadaan di Afghanistan, keadaan di Mesir, keadaan di Syria, keadaan di Palestina, kita di sini aman. Kalau sampai tidak berkorban juga, justru mereka kumpulan yang pertama yang akan menjadi musuh kita nanti pada hari kiamat. Kalian kenapa tidak berkorban untuk agama? Kalian kenapa tidak berkorban untuk sunnah? Kalian kenapa tidak berkorban untuk ilmu? Kalian kenapa tidak berkorban demi hak? Kalian kenapa tidak berkorban demi untuk kebenaran? Kalian kenapa tidak berkorban demi untuk menegakkan agama di atas permukaan bumi Nusantara? Kalau dengan sumpah mereka cabaran demi cabaran, kadang-kadang goncangan dengan gempa buminya, kadang-kadang dengan goncangan dengan terjangan daripada tsunami-nya, kadang-kadang goncangan dan ancaman dengan tentara dan juga dengan serangannya. Tak boleh aman. Masya Allah, tabarakallah, kita ada bukit aman, sehingga kita merasa aman, kadang-kadang merasa risau dan takut juga. Jadi Allah kulihal, kalau seandainya mulut sudah tidak boleh bercakap, tak apa senyap. Kalau telinga kita tidak boleh mendengar, tak apa duduk. Kalau ternyata dengan mata tidak melihat, tak apa ya baca. Kalau pada saat dengan kaki tidak boleh dilangkahkan, terpaksa harus diam, tidak boleh kemana-mana. Tapi kaki boleh kita langkahkan, jangan kita manfaatkan. Jangan sampai dengan kita terbawa-bawa nafsu dan keinginan, sehingga kesempatan hidup untuk kita berkorban, untuk kita mencapaikan yang terindah, yang terbaik, yang teristimewa, kekal abadi nanti di sisi Allah Jalla wa'ala pada hari kiamat, jangan sampai peluang kita dengarkan dan kita abaikan begitu saja. Bukan semua orang Allah bagikan kemudahan untuk mendapatkan duit. Bukan semua orang Allah bagikan kemudahan untuk mendapatkan politik. Bukan semua orang Allah berikan kemudahan untuk mendapatkan jawatan. Bukan semua orang Allah berikan kemudahan untuk mendapatkan kedudukan. Manfaatkan jawatanmu, kedudukanmu, pangkatmu, duitmu, suaramu, Masya Allah, untuk mendapatkan ridha restu daripada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi Tuan Imam rakaat pertama, rakaat kedua baca lagu Syekh Ayub. Itu kan? Itu lagu Syekh Ayub yang macam tu, dengan getaran suara merdu, namun senang sedap, Masya Allah, tabarakallah. Yang merdu semacam tu, apakah semua orang punya tenggorokan? Semuanya punya tenggorokan, tapi sama ada dengan tenggorokan Tuan Imam? Sama agak dengan tenggorokan Siti Nurhaliza? Sama agak dengan tenggorokan dengan Mawi? Tak sama. Nah, kalau macam tu, yang memberikan suara, tenggorokan, lantunan, dan juga dengan retak yang merdu dan indah, ya Hanano, ya Hanano, ya Hanano, ya Hanano,
Zaharatilul mu'ayyad itu. Tuh yang itu bukan senang. Coba kita hat lain beda. Allahu Akbar Allah ada. Itu getaran yang satu tuh bukan seorang boleh buat. Allah bagikan kita suara yang merdu. Kemana kemerduan suara kita gunakan? Agar Allah murka? Agar Allah benci? Agar manusia hanyut dan larut? Agar manusia mabuk kepayang? Agar manusia lupa akhirat? Agar manusia lupa Allah? Waliyahulillah. Betul? Nikmat bukan untuk semua orang. Kecantikan bukan kepada semua orang. Kemudahan bukan kepada semua orang. Maka pada saat Allah pilih kita, mungkin Allah pilih kita untuk mendapatkan duitnya yang lebih banyak dan mudah. Mungkin Allah pilih kita untuk mendapatkan jabatan dan kedudukan yang lebih tinggi. Mungkin Allah pilih kita untuk kita mendapatkan kemuliaan yang abadi. Bagaimana kita dapat memanfaatkan anugerah pemberian Allah tadi itu sesuai dengan yang Allah kehendaki dan menjadi penunjang kita untuk kita berkorban agar kita sampai pada target dan matlamat yang kita harapkan. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita pengajian di masjid, maka dengan kita diajak makan ke restoran mandi, restoran tayamum, restoran wudhu, terserah. Makan nasi mandi, makan nasi tayamum, makan nasi wudhu, makan nasi apa saja kita makan. Maka dengan Tuan Haji Syarum atau dengan Haji Dul atau dengan pengurus masjid, keluarkan duit 100 Rm, 150 Rm bayar untuk kita makan bersama di situ. Kenapa? Karena kita kenal. Kenapa? Karena sahabat kita. Kenapa? Sebab dia orang yang kita sukai dan juga kita senangi. Kenapa? Karena dia banyak berjasa dengan kita. Kenapa? Karena dia membimbing kita. Kenapa? Karena kita ingin dapat pahala. Kenapa? Agar kita sama-sama dapat memanfaatkan nikmat pemberian yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau kita tidak kenal, jarang jorong. Orang yang makan di restoran, tapi kita tak bayarkan dia makan. Sama tadi, sama badannya tuh sama dengan kita, makannya pun sama dengan kita. Tapi kenapa setakat yang hak sama kita saja kita bayarkan? Sama-sama beratur, sama-sama terbang ke Arab Saudi. Nih kita belikan tiket, urusan visa semuanya satu tiket satu kumpulan. Kita keluar belanja tidak kurang daripada dalam 6.000 7.000 Rm. Yang berangkat bersama kita tidak kurang daripada dalam 10 kali 7 70. Semalam yang dari Sabah memberangkatkan sejumlah tidak kurang daripada dalam 125 orang. Ya, niat Allah yang Maha mengetahui. Tapi yang secara pasti, kenapa kita tidak termasuk? Kenapa bukan kita yang diberangkatkan? Satu, tidak saling kenal mengenal. Yang kedua, dapat apa daripada kita. Yang ketiga, tidak ada hubungan nasab. Yang keempat, tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan darah. Akhirnya dengan kita tidak memberikan santunan, bantuan kepada orang-orang tadi itu yang walaupun dengan pesawat yang sama, mungkin juga dengan kereta yang sama, bus yang sama, ataupun juga dengan hotel yang sama. Berapa ramai yang duduk di Meridian Hotel, Hilton Hotel, Continental Hotel. Kita pestakan tuh keluarga kita saja. Ya jelasannya, jawabannya pasti. Sebab kita tidak ada hubungan apa-apa. Allahu Akbar. Betul? Iya. Jadi kita berkorban tadi itu kenapa? Sebab karena dia anak cucu kita. Sebab karena kita kenal. Sebab karena itu adalah teman baik kita. Sebab itu adalah guru-guru kita. Sebab karena dia banyak bantu kita. Sebab karena dia banyak tolong kita. Itu bahasa kita gunakan. Kembali, kambing, ada hubungan keluarga apa dengan kita? Ayo. Ini hati-hati, berat ini ekornya, berat. Masya Allah, tabarakallah. Yang kedua yang dikorbankan, kita tadi mengorbankan, tapi yang terkorban kambing, kerbau, lembu. Sekejap lagi sampai kepada 10 hari bulan Dzulhijjah. Labbaik Allahumma labbaik. Begitu lembu mendengar lantunan talbiyah macam itu. Kalau hari lebaran puasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ada harapan mereka makan tapai. Makan ketupat, makan serunding,
Tapi begitu mendengar labbaik Allahumma labbaik, begitu kita akan menjelang hari raya haji, sudah merinding bulu roma mereka, sudah mulai ketakutan, gerisau antara pak mertua, mak mertua, panjang daripada kalangan kambing, lembu dan onta. Semuanya ketakutan. Jadi kalau kambing gunakan bahasa yang tadi itu, kalau sampai manusia tidak berkorban dengan mukadimah lebih daripada setengah jam tadi itulah sah sungguh. Maknanya tidak sehat, maknanya tidak paham, maknanya tidak mengerti. Karena untuk apa dengan kita Allah berikan berbagai fasilitas dan nikmat, dan karena untuk apa dengan Allah hantarkan dunia untuk kita semuanya, kalau sampai tidak mengerti tentang bahasa pengorbanan lebih daripada setengah jam yang kita kongsikan tadi itu, pada saat kita bukan lagi mengorbankan yang seumpama duit, harta dan kekayaan, tapi sekarang kita kepada mangsa yang dikorbankan. Kereta kita kerjai, rumah kita tempati, pakaian kita pakai. Tadi sebagaimana kita katakan, Allah berikan sesuatunya kepada kita, perlihatkan kita sebagai orang yang bersyukur, perlihatkan kita sebagai orang yang berterima kasih, perlihatkan dengan berbagai nikmat yang Allah berikan, dan kita gunakan terhadap perkara-perkara yang diridai oleh Allah. Menyanyi, menghibur orang ramai, ribuan ramai yang terpesona, ribuan ramai yang tertutup kedua belah telinganya, dengan musiknya terhalang daripada tilawatil Quran, dengan musiknya terhalang daripada munajat di tengah malam, dengan musiknya memberatkan badan kita untuk bangun melaksanakan kewajiban yang diwajibkan. Begitulah seterusnya. Kembali karena teman, karena ada hubungan keluarga, karena ada hubungan bisnis, karena ada urusan ekonomi, karena ada kepentingan apa saja. Jadi kalau kambing mengatakan dengan lembu dan onta, kami secara pasti tidak ada hubungan darah dengan kalian, kami secara pasti tidak ada hubungan keluarga dengan kalian, kami secara pasti tidak sama dengan bangsa kalian. Kalian bangsa manusia, nama kalian manusia, kami hewan ternak, nama kami kambing, lembu, kerbau, dan sapi atau lembu. Itu nama-nama kami. Tapi kenapa kalian korbankan? Kenapa kalian sembelih? Kenapa kalian siang? Kenapa kalian makan? Kenapa kalian buat nasi ayam? Kenapa kalian buat nasi kerabu, dagang, biryani, mandi? Melambi makan nasi apa? Nasi goreng kampung. Coba, nasi goreng kampung. 3 yang korban. Nasi korban, goreng dengan api dan panas. Kampung itu dengan resipi, dengan bumbu atau dengan apa sebut resipi? Nah, dengan resipinya 3. Masya Allah, tabarakallah. Jadi daripada mereka tadi itu, hubungan darah tidak ada, keluarga pun juga tidak ada, kenal pun juga tidak. Pernahkah dengan kita ber-SMS dengan mereka? Bing, coba nomor emailnya. Entah ada Facebook, ada handset, tak pernah. Bukan lembaran sejarah. Sejak munculnya handphone, iPad, Nokia, Samsung, Galaxy dan lain sebagainya, belum pernah kita berkomunikasi dan berkenalan dengan kambing, dengan lembu. Tapi kenapa mereka yang menjadi mangsa, dan kenapa mereka yang kita sembelih, dan kenapa mereka yang dimakan? Jadi kata kambing, kalau kalian tidak taat dengan Allah, aku komplain. Aku tidak nak bersyubhat dengan kemaksiatanmu, aku tak nak bersyubhat dengan kemungkaranmu, aku tak nak bersyubhat dengan kesyiahan, kelasakan dan keterlaluanmu. Itu orang-orang yang dicipta. Kami saja mendapatkan diri, ingin mendapatkan kehormatan, disembelih oleh mereka. Yang pada saat Nabi kita membawa 100 ekor onta pada hari yang ke-10, tepatnya pada tahun ke-10 daripada bulan Dzulhijjah, tahun yang ke-10, di saat Nabi kita melaksanakan hajatul wada, onta-onta tadi itu berebut ingin mendapatkan kehormatan awal, disembelih oleh Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya aku boleh bagi tenaga kepada baginda, supaya aku boleh bagi kesehatan kepada baginda, supaya aku boleh bagi kekuatan kepada baginda. Nanti Nabi kita ceramah, Nabi kita khutbah, Nabi kita berfatwa, Nabi kita bertindak, Nabi kita mengatur, Nabi kita bertahajud, Nabi kita beribadah.
kita qama minal laili hatta tawarramat qadamahu. Nabi kita bangkit di waktu malam sampai bengkak kedua belah kaki. Seronok mereka. Kita kata nasi, kita kata ayam, kita kata ikan, kita kata tamar, kita kata zabib yang memberikan tenaga dan kekuatan kepada mereka. Tapi untuk ubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala, matlabatnya jelas. Coba dengan kalian, mereka khitab kepada manusia-manusia yang mabuk kepayang dengan wanitanya, dengan harta dan tahtanya, dengan jawatan dan kedudukannya. Habis waktu mereka dengan musik, habis waktu mereka dengan sukan. Kami ini berarti bersubuhat dengan perkara yang tidak diridhoi dan juga tidak direstui oleh Allah Jalla wa'ala. Kita tanya pertanyaan yang terakhir. Setelah kambing meluahkan perasaan, tidak ada hubungan darah langsung, tidak ada hubungan nasab dengan manusia, tapi justru mereka yang dipilih dan yang disembelih dan yang dikorbankan untuk kepentingan siapa pula, kata mereka. Untuk kepentingan mereka pula nanti pada hari kiamat, agar dia dapat pahala, agar dia mendapatkan ridho, agar dia mendapatkan rahmat, agar dia mendapatkan kebaikan. Nabi kita bersabda, tidak ada amalan yang kita laksanakan pada 4 hari lebaran, hari ke-10, 11, 12, dan 13, daripada al-ajju was-sajju, daripada lantunan talbiyah dan juga dengan darah korban yang kita alirkan. Amalan yang paling afdal, yang paling tidak, tiap satu keluarga satu orang yang berkorban. Berkorban saja, bukan dikorbankan. Kalau seandainya satu orang dikorbankan, seperti pada saat Nabiullah Ismail dikorbankan oleh Nabiullah Ibrahim, kalau seandainya secara pasti dengan kita, takkan Allah gantikan dengan kibash. Agak-agak dalam berapa ramai yang mampu dan sanggup berkorban untuk menyembelih anak kesayangannya. Tapi anak kesayangan, anak yang salah satunya lah, yang mana saja yang paling asal sekalipun. Comil tidak, cantik tidak, hitam gelap lagi. Ya Allah ya Rahmat, kira-kira berkenan tak untuk kita? Anak kita mace, ini di dalam perut kita nih, bukan perut suami, tidak perut istri. Selama 9 bulan 9 hari hidup di situ dengan mengidamnya, yang pertama semakin sari semakin besar, semakin sari semakin beras, semakin sari semakin menyusahkan pergerakan kita. Saya tak pernah merasakan, cuma tahu ceritanya saja. Katanya pada hari-hari terakhir tuh yang paling masalah kan orang pada masa hamil besar itu sering buang air kecil, sering. Yang jadi problem belum puas lagi, terhalang dengan kepala janin, akhirnya tersekat air tadi itu. Makanya perempuan pada masa hamil besar sering buang air. Kenapa? Kena buang air jarang-jarang, puas habis. Orang-orang perut bertambah ke sini, betul kan? Ada anak perut bertambah ke situ. Memang dibekal pemain tinju nanti setelah dia main bola sepak di dalam perut maknya dia. Itu bukan setakat pada hamilnya, pada tuh melahirkan pun juga masalah. Antara hidup dengan mati bersimbah darah. Ya Allah, bukan setakat itu saja, kena belah pula dan membelahnya lambat sekali. Kambing lahir hari itu juga boleh berjalan. Anak kita lahir setelah 1 tahun 6 bulan baru tumbuh gigi. 1 tahun boleh berjalan, setelah 2 tahun boleh bercakap. Kambing sejak daripada kecil boleh berkomunikasi dengan orang tuanya. Hari dilahirkan lembu, pertama kali jatuh, berdiri lagi jatuh, 3 kali jatuh, 4 kali berjaya. Masalah sudah boleh makan rumput dengan orang tuanya, yang walaupun sambil menyusu juga kadang-kadang. Masya Allah, tabarakallah. Dibelah lagi, dibesarkan lagi, dididik lagi. Masya Allah, tabarakallah. Itu diantara daripada pengorbanan yang kita lakukan. Tapi demi untuk masa depan, yang pertama, demi untuk kebahagiaan yang abadi yang kedua, sehingga dengan kita mampu untuk berkorban dan juga untuk melakukan semuanya. Tapi kalau kita kembali kepada hari raya korban, dengan hewan korban yang kita korbankan, satu, tidak ada hubungan keluarga. Yang kedua, untuk kepentingan orang lain, dalam waktu yang sama mereka tidak mendapatkan apa-apa. Itu terakhirnya. Dapat apa kami? Tak bismillah.
naik pangkat jadi Brigadier Jenderal. Alhamdulillah, maklumnya, paksunya, panjangnya dapat kehormatan daripada yang di Pertuan Agung. Masyaallah tabarakallah, karena berjaya, anak-anaknya dikorbankan pada hari raya korban, ada 10 daripada anak cucu yang dikorbankan. Maka dengan bapak kambing, dengan mak kambing tadi itu mendapatkan gelar Tan Sri dan Dadim. Tak ada keuntungan sedikit pun. Pikir, renung sejenak. Kalau sampai manusia sudah seperti itu, mengorbankan, memanfaatkan, menggunakan, jangan sampai kita tidak patuh, jangan sampai kita tidak berkorban, jangan sampai kita tidak taat, jangan sampai kita tidak paham, jangan sampai kita tidak mengerti, jangan sampai nanti kita dikejutkan dengan kematian, jangan sampai nanti dengan seseorang menjerit-jerit minta dihantar kembali ke dunia untuk mengambil peluang dan kesempatan waktu, sebab yang diidam-idamkan ternyata tidak terjangkau dan juga tidak tercapai. Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana. Ada identiti atau tidak, ada dokumen atau tidak, ada permit atau tidak, Allah bagikan wewenang kepada kita semuanya. Coba kalau manusia sekarang pendatang haram jadi sasaran, ditangkap, operasi di sana sini, malam-malam reblok di sana sini. Tadi malam tadi ke Bukit Sentosa, tengah malam, dekat-dekat pukul 12, siapa yang dicari? Cari juga. Allah tak masuk. Yang walaupun dia tak ada permit, boleh bernapas. Yang walaupun dia tak ada permit, jantungnya tetap berdenyut. Yang walaupun dia tidak ada izin, tetap dia leluasa untuk hidup di permukaan bumi Allah Jalla wa'ala. Kalau macam tu, jangan sampai peluang yang Allah bagikan tidak termanfaatkan dengan baik. Pengorbananku hari ini, apa tadi? Pengorbanan hari ini, pengorbananku kali ini, jangan kali ini aja, selama-lamanya. Kali ini itu setakat ini aja, setakat sekarang aja, untuk selama-lamanya, untuk mendapatkan ridho. Pengorbanan yang seperti apapun giginya, kalau sampai kita menjadi mangsa korban dengan berjuang di jalan Allah pun, tetap karena ada suatu kepentingan dan juga suatu matlamat dan target yang kita inginkan, agar kita mendapatkan tempat yang abadi dan yang layak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bagikan waktu dalam 15 menit minimal. Dalam 15 menit kalau ada sembarang soalan atau pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Ya, silakan. Mungkin saya boleh ulas sikit tentang isu Syiah di negara kita. Syiah ni bila nak habis? Wahabi tak habis-habisnya di negara kita. Syiah tak ada habis-habisnya dalam berbicara akhbarnya, Ethiopia, efeknya. Masya Allah, ceramahnya, pencerahannya, fatwanya, ulasannya, pengajiannya. Jadi diantara daripada kumpulan yang buat orang jadi susah, diantara daripada kumpulan yang membuat hati kita jadi risau, diantara daripada kumpulan yang membuat suasana jadi tidak aman dan stabil, itu adalah pergerakan daripada Syiah yang sekarang berkembang pesat di negara kita, dan juga dengan kumpulan Salafi dan Wahabi yang ekstrim, dengan fatwa dan juga dengan pendapatnya yang dengan kita boleh bertoleransi, yang dengan kita boleh bersatu padu sebagaimana bersatu padunya para sahabat dan juga dengan para tabi'in. Jadi dengan perbedaan pendapat, bahkan dengan pendapat-pendapat yang berkembang pada saat itu, mungkin yang berlandasan kepada dalil lebih banyak daripada pendapat-pendapat yang berkembang di zaman kita, tapi mereka masih boleh toleransi, tapi mereka masih boleh duduk bersama, tapi masih saling menghormati, harga menghargai. Sementara dengan yang ekstrim di kalangan mereka sekarang ini, ya Allah, membuat suasana jadi retak, membuat suasana jadi tidak nyaman. Yang tadinya sudah menjadi kaki zikir, kaki masjid, kaki ibadah, kaki pengajian, tapi dengan fatwa-fatwa mereka yang ekstrem tadi itu,
Akhirnya malam Jumat tidak lagi baca Yasin. Akhirnya malam-malam tertutup dan selepas sumbah tidak lagi berzikir, tidak lagi mengamalkan wirid-wirid yang warid daripada Sayyidina Rasulullah, yang biasanya senantiasa mengingat Allah dan memperbarui iman, selalu bersih, cantik, indah, utuh, bagus. Nabi kita bersabda, jadidu imanakum, perbaharuilah iman-iman kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah, dengan memperbanyak tahlil. Kata mereka, tahlil tidak boleh. Tahlil tidak boleh. Apa yang tidak boleh? Apakah dengan tahlilnya la ilaha illallah? Apakah dengan Al-Qur'annya alhamdulillah? Apakah dengan tasbihnya subhanallah? Atau dengan amalan saleh dan juga dengan kegiatan-kegiatan ibadah yang kita laksanakan dengan fatwa bosok dan kotor daripada mereka tadi itu, sehingga terhalang dan terelak kita daripada berbagai kebajikan yang kalau mereka kaji dan kalau mereka pelajari ternyata masih terdapat kemudahan-kemudahan, dalil-dalil dan juga dengan landasan hukum yang membolehkan. Yang paling tidak terdapat beberapa dalil yang umum yang memberikan kebenaran dan haluan untuk amalan-amalan seperti itu. Ya Rahman Rahimin, bagaimana kira-kira yang kalau pada saat dengan kita dikelilingi oleh kumpulan yang khianat, yang tidak bertanggung jawab, dan juga dengan kumpulan-kumpulan yang berkepentingan dan yang memanfaatkan kita, mesti dengan kita akan mengeluh. Apakah kira-kira dengan kita tidak pernah mendengar dicerita di salah satu daripada tentang Syiah saja, bukan semuanya. Masya Allah tabarakallah, kesekongkolan daripada Banu Quraidah untuk membunuh baginda Nabi, Allah ingatkan dan Allah selamatkan baginda daripada mereka. Usaha jahat daripada 50 pemuda perkasa dengan senjata lengkap mereka masing-masing, daripada 50 kabilah, daripada 50 kumpulan sangsing yang ditangkap akhir-akhir ini oleh kerajaan yang pada saat itu di zaman baginda Nabi bersekongkol untuk membunuh baginda Rasulullah SAW. Allah selamatkan daripada berbagai peristiwa. Cadangan nak membunuh itu udah berkali-kali. Nabi kita dibekot berkali-kali. Nabi kita dicabar berkali-kali. Nabi kita dicerca, dicaci maki berkali-kali. Kesimpulannya, usaha daripada mereka untuk membunuh Nabi, daripada berbagai peperangan yang berlaku untuk melenyapkan kalimatullah, supaya kalimat Allah tidak jadi kalimat yang tertinggi. Ditakuna kalimatullah yang ulia yutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ingin memadamkan nur Allah dengan mulut-mulut mereka. Jadi kalau memang sahabat-sahabat baginda Nabi SAW kumpulan murtad, kumpulan samsing, lasa, jahat, penipu, khianat, sebagaimana dikatakan oleh Syiah, takkan Allah tidak menyelamatkan baginda daripada ini? Takkan Allah tidak turunkan wahyu menceritakan tentang hakikat mereka? Takkan Allah tidak memberitahukan baginda Nabi? Nabi kita boleh baca rahasia yang ada di dalam hati seseorang. Banyak cerita dan juga dengan banyak kejadiannya. Pikir secara rasional kalau tidak percaya dengan dalil. Pikir secara rasional kalau tidak percaya dengan nakal, dengan Al-Quran dan hadis. Kalau kita tidak mau dengan ulasan daripada ulama, oke, kita gunakan bahasa rasional. Percaya dengan Allah? Percaya. Percaya tak bahwasanya Rasul itu sebagai putra Allah? Percaya. Dengan perantaraan siapa Al-Quran sampai kepada kita? Dengan perantaraan siapa kita mengenal sunnah-sunnah baginda Nabi SAW? Justru dengan pukulan generasi yang pertama yang disanjung tinggi dan yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Nabi kita ingatkan kita tentang sahabat-sahabat beliau. Nabi kita peringatkan kepada kita tentang jasa baik mereka. Hubbul Ansar secara khusus minal iman. Cinta Ansar itu daripada iman. Ternyata dibenci sama mereka. Sepatutnya mereka yang kita benci. Kumpulan Syiah yang kita murka. Kenapa? Sebab mereka membenci dan murka kepada para sahabat baginda Nabi. Kumpulan pertama yang membela kebenaran, kumpulan pertama yang menyaksikan wahyu diturunkan, kumpulan yang pertama yang membela Rasul akhir zaman, kumpulan yang pertama yang mendapatkan sanjungan
khaira ummatin ukhrijat linnas. Coba baca itu. Kuntum khaira ummatin. Kuntum siapa? Kalian. Rafsanjani, Khomeini, Abu Najib, atau juga tuh kumpulan Pendang, kumpulan di Citra, Syiah UTM ada 1.300 orang, Syiah Malaysia ada juga di Sains yang ada di sini nih, yang di Nilam yang di sana ujungnya ada juga di situ pasarannya. Oke, apakah kuntum untuk mereka? Tidak. Pada saat ayat itu diturunkan, takkan ayat tidak mempunyai makna. Kalau kita ucapkan Assalamualaikum, tuh kira-kira kepada siapa saya tunjukkan? Takkan saya tunjukkan kepada anak cucu yang belum lahir. Takkan saya tunjukkan Assalamualaikum pada bunuh saya yang tak ada. Kalau saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Tuhan imam tadi itu bagi kita kepada kita inilah yang diberikan salam. Kita lah yang disalami. Tuan-tuan, puan-puan, takkan puan-puan yang tak ada di sini. Bukan kalian yang saya maksud. Puan-puan itu yang akan datang nanti, 3 abad akan datang. Bilang, itu tak sehat. Begitu. Jadi pada saat Allah turunkan kuntum khaira ummatin, kalian adalah semulia-mulia umat. Macam mana yang Allah katakan semulia-mulia umat? Kalau sampai manusia itu menerima ulasan Khomeini, Rafsanjani, Syiah, Ibadiyah, Imamiyah, atau juga dengan Rawafid dan juga dengan kumpulan yang pada asal usulnya akidah mereka itu Majusi, orang Majusi yang pada saat melihat api mereka dipadamkan, yang pada saat mereka melihat leluasa dan kekuasaan mereka direbut dan diambil oleh para sahabat, yang tadinya dia berwibawa, yang tadinya dia berpengaruh, yang tadinya dia mempunyai jawatan dan kedudukan, ternyata disamaratakan gontong. Nabi kita bersabda, "Ar-rasu kasnanil musti", menurut satu laksana gigi sikat, tinggi atas jajar, disamaratakan oleh Islam. Itu yang membuat hati mereka membara, sehingga dari waktu ke waktu dengan dipimpin oleh Abdullah bin Sabah, Abdullah bin Sabah yang sampai menuhankan baginda Ali, diserapkan, dimasukkan pemikiran-pemikiran tasyayyu Syiah kepada umat dengan tujuan satu, dengan rasa cemburunya, yang kedua untuk meresapkan akidah Syiah, akidah Parsi, orang-orang yang menyembah api pada saat itu, ke dalam pahaman daripada umat Islam pada saat itu. Sehingga dari hari ke hari berkembang sampai kepada zaman kita sekarang, yang diantaranya membenci, yang diantaranya memandang sinis dan hina kepada kumpulan yang pertama yang disanjung dan yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi sebagaimana saya katakan, kalau Allah berkata macam itu, kalau Nabi kita bersabda, ashabi la taj'alunahum waradan min ba'di, sahabatku jangan sampai jadi sasaran perbualan dan perlekehanmu setelah aku. Kira-kira nak percaya dengan siapa? Nak percaya dengan Allah kah? Atau nak percaya dengan buah-buah pensyarah yang ekorannya selidik paman yang menserong tadi itu, pelaman yang menyimpang daripada kebenaran tadi itu, ima daripada orientalis, ima daripada barat, atau daripada kumpulan Syiah tasyayyu imamiyah yang ekstrim, bukannya setakat mentafsir mengutamakan bagian daripada para sahabat, tapi mengkafirkan mereka. Syiah kumpulan yang paling pandai bersendiwara dan juga berpura-pura. Kalau kita katakan semacam itu, katanya itu tak ada dalam kitab-kitab kami, katanya itu tak ada. Kami pun juga hormat dengan para sahabat, semuanya berpura-pura. Tapi kalau dengan kita ingin bukti nyata, penghujung-penghujungnya mesti ucapan laknat, membenci, mencerca kepada para sahabat baginda Nabi. Kalau sahabat sudah semacam itu etis mereka, kalau sahabat Nabi sudah seperti itu kedudukan mereka, maknanya kita akan menolak hadis dan juga akan menolak Al-Quran, sebab Al-Quran dan hadis datangnya dengan perantaraan mereka. Macam mana kita boleh tahu Al-Quran dengan bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza
jallaha, dan seterusnya, makhrajnya, tartilnya, bacaannya, urutannya, jumlahnya. Kalau sahabat ada melalui siapa? Atau mereka dapat wahyu, dapat berkomunikasi dengan Facebooknya pada saat itu? Astagfirullahaladzim. Itu gambaran secara sederhana. Hati-hati. Syiah lebih berbahaya daripada Wahabi. Wahabi, akidah kita dengan Wahabi tak jauh berbeda mana. Kalaulah ada hanya dalam masalah tasbih dengan tajsibnya saja. Sementara kalau dengan Syiah, Jumatannya, sembahyang 5 waktunya, tentang imam yang 12-nya, tentang takiyahnya, tentang nikah mut'ahnya, tentang pengutamaan imam-imam mereka yang 12. Mereka katakan dalam satu keadaan atau juga dalam satu hal di mana dengan imam-imam mereka telah mencapai suatu makam yang tidak didapat dan tidak diperoleh oleh nabi yang diutus dan juga oleh malaikat yang dekat di sisi Allah. Qur'annya dikatakan tidak betul. Kalau Al-Quran yang ada dengan kita tidak betul, sedangkan Al-Quran menjanjikan kepada kita, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran dan kami juga yang memelihara dan juga yang mengamankannya. Ternyata dikatakan Al-Quran yang dengan kita ini tidak cukup, berarti Allah berdusta. Mengatakan Allah berdusta, murtad dan kafir. Jadi kalau dengan perbedaan mazhab kita masih boleh toleransi, tapi kalau dengan Syiah justru akidahnya, pemikirannya, pandangan dan khurafatnya itu yang tidak dapat ditoleransikan dan juga yang tidak dapat diterima. Yang lain daripada Syiah dan Salafi yang lain-lain. Nanti habis waktu kita Syiah itu memang habiskan waktu dengan orang. Waktu nanti orang habis ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dasar wajib. Mohon pencerahan Bapak tentang syahadat kita. Syahadat kita. Ya, syahadat ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bila masa kita bersaksi yang itu Allah itu, saya berpandukan kepada kata-kata Imam Ali karamullah wajhah, karena bila dia ditanya oleh para sahabatnya, wahai Imam Ali, apakah kamu melihat Allah? Imam Ali menjawab, masakan saya tidak melihat Allah, masakan saya tidak melihat sesuatu yang bersebab. Begitu juga Imam Al-Ghazali. Para sahabat daripadanya dikatakan, dia sah solat kita tanpa kita mati, Tanpa kita mengenal Allah. mengenal Allah. Itu juga Imam Sufi Al-Junaid Al-Baghdadi. Al-Junaid, Imam Junaid Al-Baghdadi. Ya. Share. Jadi adakah saya langsung kepada Alastu Birabbikum kita berdoa korban. Jadi dan untuk kita mendapatkan kesukaan dalam solat, adakah ini merupakan kriteria yang pertama bagi kita? Sebab Rasulullah diangkat menjadi Nabi pada umur lebih kurang 40 tahun. Ya. Dan di Isra Mi'raj lebih kurang 50-51. Dari tempoh dia diangkat jadi Nabi hingga ke Isra Mi'raj, masa itu perintah solat belum diturunkan lagi. Jadi hanya kita di situ Rasulullah bertumpukan kepada mengenal Allah, ma'rifatullah. Selepas dikenalkan Allah, lalu dikenalkan pada umatnya untuk Melaksanakan kewajiban. Ya. Jadi kadang-kadang saya terfikir, jika sekiranya Allah tidak mengadakan syurga dan neraka, adakah kita dengan rela hati menyembah Allah? Oke, makasih. Terima kasih. Panjang. Ini satu ceramah dengan muka di banyak setengah jam. Kalau nak jadi buat pertanyaan panjang kali. Jadi macam mana dengan kita buat satu penyaksian asyhadu dan aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar kecuali Allah. Jadi penyaksian yang mana satu? Sedangkan dengan kita tidak melihat. Sedangkan dengan kita tidak pernah nampak. Jadi kalau alasannya
penyaksian seseorang akan bersaksi, seseorang akan bersaksi dan akan menyembah Allah kalau pada saat dia boleh melihat. Untuk diketahui, karena pedoman kita dalam Al-Quran dan hadis sejak daripada azali lagi Allah berfirman, la tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabir. Tidak boleh diamat dan tidak boleh dicapai dengan pandangan mata melihat sebagaimana Allah melihat. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Allah yang maha lembut dan juga yang maha mengetahui. Jadi kalau seandainya Allah dapat dilihat sebagaimana makhluk, apa bedanya Allah dengan makhluk? Kalau seandainya mata manusia dapat melihat zat Allah yang maha agung, dari mana sudut berbeda antara yang fana dengan yang baki? Allah maha abadi, tidak ada permulaan dan juga tidak ada kesudahan. Mata kita tadinya pada awal kita dilahirkan tidak melihat. Beberapa hari kemudian baru kita lihat secara remang-remang, baru tegas, baru jelas dengan penglihatan kita. Itu pun setelah di akhir-akhir waktu 40, 50 pakai spermata pula. Karena untuk kejelasan pandangan mata kita melihat. Jadi dengan kita bersaksi, baik dengan penyaksian yang pertama pada saat umat manusia dikumpulkan dalam dunia arwah, dalam dunia roh, atau disebut dengan alamud dar, yang pada masa itu manusia dikumpulkan, Allah keluarkan daripada sulbi, daripada tulang belakang Nabi Allah Adam alaihissalam. Allah berfirman, alastu birabbikum, tidakkah kalian kenal, tidakkah betul aku adalah pencipta kalian, Tuhannya kalian? Qalu bala, semuanya berkata semacam itu. Jadi memang seperti yang Tuhan Haji katakan tadi itu, selama tidak kurang daripada 13 tahun atau dalam 11 tahun beberapa bulan, usaha baginda, upaya baginda, tujuan baginda untuk mengakidahkan umat, untuk membetulkan akidah umat, dan untuk mewahdaniatkan Allah Jalla wa'ala, agar yang mereka sembah adalah zat Allah yang maha agung, lan yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang tidak lahir dan tidak dilahirkan dan tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Bukan seperti yang diserupakan oleh musyabbihin, Allah duduk atas aras sela juntai. Bukan tajsim daripada mujassimin yang memperbentukkan Allah turun sebagaimana turunnya aku ini. Akidahnya itu yang Nabi kita nak betulkan, supaya tidak lagi menyembah makhluk, tapi menyembah yang menciptakan makhluk. Itu usaha untuk pemulihan akidah, untuk mengalihkan daripada ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kenapa Nabi kita diutus? Untuk ngapain? Bahasa sananya untuk ngapain lu datang ke sini? Itu perkataan diucapkan kepada pasukan perang yang membawa agama ke Mukaukis yang sampai ke Mesir. Ngapain lo datang kemari? Jadi kata mereka, linukhrijan nas, untuk mengeluarkan manusia daripada ibadatil ibad, daripada menyembah makhluk kepada menyembah Sang Pencipta Allah Jalla wa'ala. Tapi kalau dikatakan Nabi kita hanya sembahyang hanya setelah peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, itu tidak tepat. Kenapa? Sebab pada masa sebelum naik dan menerima perintah sembahyang yang 50, daripada 50 menjadi kepada 5, menyimpan sesaat. Ada teman saya nomor kereta dia 505. Jadi apa penafsirannya? Beli nomor itu untuk apa? 505. Jadi kata dia penafsirannya 505 itu sembahyang 5 waktu. Awalnya mulai daripada 50, akhirnya menjadi kepada 5. Bagus, alhamdulillah. Optimis kita dengan nomor tadi itu 505, tapi bayar berapa di angka? Murah kan? Murah aja. Kalau 2 angka yang mahal. 1 angka mahal lagi. Nomor 1 paling mahal. Ya Allah, nomor 1 beli angka saja 500 juta, keretanya hanya setakat 3.000 Rm saja. Kancil second hand model tahun 2000. Nomornya 500 juta. Itu yang pelik. Kalau BMW, kalau dengan Jaguar tadi kami tengok RA dan Rolls pinggir jalan, nomornya cantik sekali, itu tak masalah, itu tidak terlalu aneh. Yang aneh dan yang pelik bin ajaib tadi itu keretanya murah. Tapi nomor platenya sampai 1 juta lebih.
Itu aneh bin ajaib. Kembali kepada yang 5 waktu tadi itu. Sebelum menerima wahyu perintah untuk melaksanakan sembahyang yang 50, Nabi kita sembahyang di Baitul Maqdis, Nabi kita sembahyang di Bethlehem, Nabi kita sembahyang di Tur Sina, Nabi kita sembahyang sebelum menjadi Nabi dan Rasul. Tuh, jadi kata ulama dengan ayat yang berbunyi wasjudu warka'u, berarti ada roko, berarti ada sujud. Sembahyang itu sudah ada sebelum diwajibkan, tapi dengan kaifiat cara yang berbeda dengan sembahyang yang diwajibkan Allah pada saat itu. Jadi itu sebagai satu motivasi, sebagai suatu wawasan gagasan, agar dengan kita khusyuk, agar dengan kita mengutamakan, ambil tumpuan berat untuk kita mengenal Allah. Tapi tidaklah berarti dengan kita berikan tumpuan sepenuhnya untuk ma'rifatullah jalla wa'ala, tapi dengan mengabaikan bidang-bidang yang lain. Pada permulaannya memang agama diturunkan secara bertahap. Sebab pada saat itu umat Islam terdiri daripada 1, 2, 3, 4, 5, terus berkembang. Maka macam itulah. Kalau sejak daripada pertama lagi Nabi kita datang bawa Quran, jangan minum khamar, jangan main perempuan, jangan main judi. Siapa yang boleh menerima baginda Nabi? Jadi yang pertama, diperbetulkan akidah mereka terlebih dahulu agar mereka mengenal Allah. Kalau sudah subati dengan yang hak, kalau sudah subati dengan kebenaran dan mengesahkan Allah Jalla wa'ala, kalau diperintahkan dengan bentuk perintah yang seperti apapun beratnya, tanpa dijanjikan dengan surga dan ancaman neraka, tetap saja mereka akan menyembah. Kenapa? Hidup daripada siapa, makan daripada siapa, semuanya mengatakan dan melihat. Takkan tokoh yang tidak menghinakan siapa-siapa, takkan tokoh yang berdiri macam itu yang bangun dunia nih. Jangankan untuk bangunkan dunia dan hidupkan kita, untuk buat kamera terlalu canggih, untuk buat tali pun dia tak boleh. Terus itu kita sembah. Pikir, saya tidak menghinakan Tuhan orang, tapi memang hina sebenarnya. Apa yang dibanggakan? Dia buat diri saja tak boleh, angkat tak boleh diri dia macam itu. Takkan itu sembahan kita, takkan itu yang Maha Esa, takkan itu Tuhan kita. Tak boleh buat apa-apa. Awak ni tak reti kan? Tak paham kan? Tak kepanasan kan? Tak kesejukan kan? Jadi kata salah seorang daripada sahabat, itu saya kata panjang jawabannya. Tadi kan dari 9 suku. Pak Naji, ada salah seorang daripada sahabat punya Tuhan kesayangan. Sayang betul. Berikan saja dengan ceritanya kenal terlampau panjang. Putra-putra beliau semuanya sudah masuk Islam. Ada 3 orang saja yang masuk Islam. Orang tua mereka masih subati dengan Tuhannya lagi. Dibawa ke sana kemari, dia basuh, dia bagi minyak harum, dia letakkan tempat yang tinggi, dia hormat, dia ta'zim, dia risau, dia takut, dia berharap. Segala-galanya berharap dengan Tuhan, patung berhala tadi itu. Jadi sama putra-putra beliau, mereka tak senang hati pada malam hari itu, mereka buang Tuhannya. Subuh hari kehilangan Tuhan, Bapak Haji dari itu. Mana Tuhanku? Mana Tuhanku? Cari. Ternyata ada terpampang, terbiar. Tuh di belakang sana diambil kesian kamu. Ada orang yang sampai hati, ada orang yang tega, ada orang yang keterlaluan sampai buang kamu. Ya Allah, aku minta maaf banyak-banyak ya. Ini sama sekali bukan atas perintahku, sama sekali aku takut dan aku merasa sedih sekali atas kejadian yang berlaku. Di antara belasungkawa kepada Tuhannya, dan dia merasa sedih sekali dengan kejadian yang berlaku. Malam kedua bukan setakat mereka ambil saja, mereka buang. Kemudian mereka sertakan dengan bangkai, dengan najis. Sedih lagi, cari lagi, nangis lagi. Malam ketiga, jadi pada malam ketiga Tuhannya tadi itu dia bekali dengan tombak, dengan panah, dengan pedang, dengan pisau, dengan senjata. Kalau awak ada orang yang kacau awak nanti malam, panah dia, tombak dia, bunuh dia, kerat dia. Jangan tinggal senyap macam itu saja. Jadi pada malam hari itu mereka buang lagi Tuhan Haji tadi itu, mereka buang dan mereka cari bangkai anjing dan mereka ikat sekali dengan anjing. Subuh hari setelah dia tengok, sedangkan pedang, senjata, tombak dan lain sebagainya lengkap pada tubuhnya. Jadi dia tak ada istilah sedih, kecewa, bahkan dia nyumpah, sialan ente.
Dia sumpahi Tuhannya tadi itu, aku dah bagi tombak, aku dah bagi panah, aku dah bagi pedang. Kenapa tak digunakan? Kenapa tinggalnya macam itu saja? Tuh, kotor, bosok, cicik. Lagi dengan bangkai anjing. Akhirnya anak-anak yang tiga, oh alhamdulillah, orang tua kita sudah mulai sadar. Alhamdulillah. Coba tolong tunjukkan kepada saya di mana Rasulullah SAW. Macam tuh. Tapi keadaan umat seperti apa? Keadaan umat yang menyembah berhala sebati dengan berhala, yang menyembah patung sebati dengan patung, yang menyembah api sebati dengan apinya. Makanya perintah diturunkan secara bertahap, sedikit demi sedikit. Tapi kalau kita sekarang dengan leluasa pemikiran, teknologi boleh masuk, ekonomi boleh masuk, budaya boleh masuk, takkan kita tidak menggunakan yang tercanggih. Ini yang di sini ini lebih canggih daripada semua peralatan komunikasi. Tabnya, iPadnya, netbooknya, komputernya, semuanya. Nih, diantara daripada yang memainkan peranannya. Berarti ini boleh menyimpan apa saja. Sebagaimana dengan iPad, apa saja boleh kita masukkan ke dalam kepala. Maka pada saat kita diperintahkan untuk mempelajari agama, ma'rifatullah yang pertama, tidak berarti kita menunggu tahapannya terlebih dahulu. Ma'rifatullah dulu 10 tahun, lepas itu ibadah 10 tahun, masuk tahun yang ke-30, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya tak ngaji. Sampai ke akhirat tak tahu hukum hakam sembahyang, tidak tahu hukum ekonomi, tidak tahu hukum hakam tentang zakat, tidak tahu hukum hakam tentang pakaian. Kenapa? Karena habis waktu untuk mempelajari ma'rifatullah. Jadi ini boleh kita pelajari secara keseluruhan, karena akal yang Allah bagikan kepada kita sekarang ini yang mampu untuk mencerna segala-galanya. Cukup. Atau ada lagi? Ada? Dua dikit juga ada. Dapat bertanya bagaimana kemudian mengucapkan dijawab di mana tadi Allah tidak melihat keinginan dengan mata lahir, Ya, dengan mata batin dengan mata hati. hati. Nabi kita katakan kata-kata itu kepada semua sahabat secara umumnya. Nabi kita bersabda pada saat didatangi oleh malaikat Jibril, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kau sembah Allah seakan-akan kau menyaksikan dan melihat dengan nyata. Tapi kalau kita tidak menyaksikan Allah, fa'ilan takun tarahu fa'ilahu yaraka. Kalau kamu tidak melihat, maka Allah melihat kamu. Jadi dengan pandangan mata hati kita, seperti pada saat dengan kita berhadapan dengan makhluk yang melihat, yang memperhatikan segala perilaku kita, maka kalau pada saat itu kita wujudkan di dalam hati, itulah yang akan mendatangkan kekhusyuan, ketenangan, dan rasa risau takut di dalam hati. Makasih banyak atas pertanyaannya. Wassalamualaikum Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang berpeluang waktu masa hari Ahad kami di Masjid Syah Alam, Masjid Sultan Salahuddin, sembahyang sunat tasbih, sambung tazkirah dengan sisi sholat jamaah. Terima kasih.